Gue tuh suka sebel ya kalau gue sebagai aktor tuh suka dikasih tahu sama fans gitu ya, "Mbak Dian, main film yang karakter beda banget tuh," gitu loh. Menurut gue kagak ada yang nawarin, Bro. Tapi Nah, kalian menarik banget insight yang barusan. Lo mention Madonna, lo mention tentang orang-orang yang kerja di dunia entertainment seolah-olah hanya objek saja. Kalau misalnya ngomongin Madonna masa kini, mungkin Lady Gaga gitu ya. Kemarin sempat Iya. rilis album Chromatica, dia juga curhat di album itu kalau gue udah ngerasa kalau semua people di industri entertainment itu udah ngeobjektivitas diri gue. Sampai akhirnya gue mengeluarkan suara di Chromatica ini. Lady Gaga sebelumnya Shallow, lagunya naik lagi di Oscar gitu kan. Dia akhirnya vakum 2 tahun untuk bikin Chromatica ini. Nah, apakah karena mindset itu seorang Dian Sastro juga oke, gue pengen coba deh bekerja di balik layar sebagai produser gitu kan. Secara di tahun 2020 ini lo semestinya punya film yang akan hadir gitu, Guru-Guru Gokil, Iya. di mana itu Tetap adalah 2020 ya keluarnya Guru-Guru Gokil, tenang aja. Bentar oh lagi nanti siap. kita kasih iya. tahu. Pokoknya tunggu aja. Jadi salah satunya juga gue belajar banget, kayaknya bener banget. Jadi pertanyaan lo kan apakah gue balik ke belakang layar menjadi Yes, produser tuh usaha pembebasan diri gue untuk menjadi objek gitu loh. betul. Pada saat yang sama mungkin iya, gue tuh kepingin jadi bukan cuma orang yang lo lihat di depan kamera, tapi juga jadi orang yang mikirin mau bikin cerita apa gitu loh, atau mau Oke. bikin film apa. Karena gue merasa kalau lo di posisi produser, lo tuh punya kebebasan berkreasinya tuh lebih bebas lagi. Selama lo sanggup nyari duitnya, lo bebas mau bikin film apa aja gitu loh. Ya. Gue tuh suka sebel ya kalau gue sebagai aktor tuh suka dikasih tahu sama fans gitu ya, "Mbak Dian, main film yang karakter beda banget tuh," gitu loh. Menurut gue kagak ada yang nawarin, Bro. Produser di mana-mana kalau ngelihat gue ingetnya cinta. Jadi akhirnya selama ini yang gue dapatkan adalah tawaran another cinta cuma namanya Maya, Putri, Indah, siapa. Tapi sebenarnya karakternya sama. Cewek baik-baik, ambisius, pinter, apa mandiri, bla bla bla, terus konflik batin ketemu cowok apa sama dong gitu loh. Maksudnya Iya. lo mau dapat peran pembunuh misalnya atau orang yang gimana, lo tau gak gue di Guru-Guru Gokil gue kan produser, Iya. Iya. gue main juga tapi mainnya peran membantu nih. Hmm. This is the first time gue mendapatkan peran jadi cewek underdog, Oke. dan ini peran nggak pernah dikasih ke gue, nggak ada yang pernah juga bakal nawarin ke gue. Kalau produser normal sih mungkin kayak, hah, make dia cuma buat peran kayak gitu Sayang pasti banget kayak ya berarti. perlu dimonetize gitu kayaknya gitu ya. Cuma di sini gue ya kerjanya lebih banyak di produsernya. Gue bersyukur banget teman-teman kayak Gading Martin mau memikul beban lebih besar sebagai peran utama. Jadi dia yang lebih banyak porsinya, gue bener-bener lebih banyak cariin sponsor, ngitungin budget, ini kenapa telat, ini jadwalnya gitu-gitu. Jadi bener-bener Oke. ngejagain film dalam bentuk proyeknya gitu. Tahun ini ya, berarti tetap rilis tahun ini ya. Tetap rilis. Besok gue lagi mau lihat grading warna. Jadi yang grading warna udah, besok grading suara. Jadi, bentar Keren. lagi udah. Acting udah. Terus Musik musik udah. udah, modeling. Musik belum. Kita Musik belum? mau nanya soal nuansa band nih. Oh, Nuansa Band. Iya. Itu tuh band band gue SMP. jalan Kak Dian. Ya enggak, ini gara-gara PSBB aja. Oh. Dulu gue SMP gue ngeband. Tiba-tiba PSBB bikin grup lagi yuk, reuni mumpung lagi kayak gini, bikin ini yuk, bikin collab. Ya udah boleh deh. Gimana caranya ya? Akhirnya rekam satu-satu di rumah terus diedit. Jadi lo main musik, cuma kenikmatan untuk ngejamnya itu nggak dapet. It's like we're young on a wedding day. Just rewrite when you've already late. Karena gue cuma dengerin guide, temen gue main gitar apa main apanya, terus gue nyanyi gitu. Terus nanti ternyata pas sudah disambungin, ada yang nyambung, ada yang enggak. Jadi beda banget sama kalau lo main live bareng-bareng kan. Iya. Gimana lagi PSBB gini? Setelah ini akan konser kah Nuansa Band? Ya enggak lah, ini kan band host. Yang satu Saya pengen nonton rock soalnya band, belum pernah nonton. yang musisi beneran cuma satu tuh si Uga. Dua, Dudi juga. Yang Ya lain Kak udah Dian juga bapak-bapak musisi itu. beneran sebenarnya itu sama Enggak Diskoria. lah, gue kan cuma gue kolaborator musik, gue bukan musisi. Gue kan itu Diskoria, lo tau gak gue collab sama Tompi sama Diskoria,
gue syaratnya satu, gue cuma nggak enak sama, kan gue selalu bilang disclaimer ya, gue tuh aktor, gue mau komit jadi aktor. Kenapa? Karena gue nggak enak kulon nuwun sama teman-teman musisi yang udah mendedikasikan hidupnya buat musik. Ngapain juga gue cuma pakai popularitas gue numpang lewat, tiba-tiba jebret gue nyabet misalnya laku gitu, apa nggak laku ya kita nggak tahu juga. Dan gue juga bukan penyanyi beneran yang berlatih secara profesional di situ kan, jadi gue yang intinya gue emang banci karaoke aja, mau collab aja, intinya ya dengan satu syarat buat charity ya gitu. Jadi gue sama sekali nggak ambil keuntungan, semua bayaran yang buat gue please boleh nggak kita masukin charity. Oke siap, oke kalau misalnya charity gue mau, kalau nggak charity gue nggak berani. Kadian, salah satu repertoarnya Nuansa Band gue lihat di postingan Instagram lu throwback 20 tahun yang lalu itu Alanis Morissette. Nah sekarang kalau misalnya ini pertanyaan sulit gampang nih Kadian. Lo boleh pilih 3 playlist throwback 20 tahun yang lalu, top 3 songs by Dian Sastro 20 tahun yang lalu tuh apa? Alanis boleh kalau mau masukin. Iya. Elastika yang tau gak sih itu judulnya apa sih? Itu 20 tahun lalu ya. Elastika aja pokoknya. Elastika. Oh, gitu. Elastika, oke. Satu. Terus The Breeders. The Breeders. Yang dulu suka lagunya tuh dijadiin bumpernya MTV. Gitu yang bassnya gitu. Terus Veruca Salt. Oke. Band-band cewek gitu. Gue punya band yang cewek semua. Cuma udah emak-emak nih gue suruh latihan kemarin tarsok semua nih urusan anak, sebel deh gue. Lama-lama kelamaan lu semua, gue udah gue gojekin ampli. Yang satu masih inget main gitar ya sih lo gitu loh. Ada satu si drummer gue si Kuta tuh, jadi dia istrinya Fajarius Kemal tuh yang bikin musiknya buat The Night Comes For Us gitu, The Killers gitu. Si Kuta tuh dulu anak Traksap, dulu band cewek juga. Ada juga band nama gue beda, nggak ada namanya sampai sekarang, bingung namanya apa. Terus gimana dong Kut? Jadi lu gimana? Gue beli ini dulu ya, gue beli dulu di online, beli drum, mati nggak lo? Terus beli drum, udah lo kerjain belum? Bentar ya gue ngeberesin gudang dulu, drumnya nggak buat, kapan? Lama. Gila, seru deh. Luar banget ya. Motornya Band nih, ajak latihan. Lama lu gini. Terus kalau bandnya lama, udah gue bikin project sendiri aja. Keren. Yoi. sama Kadian, sama yang gue temuin di postingan pertemanan sehat. Itu juga ada satu posting yang dimana lo bilang, aduh gue lari sendiri nih hari ini, yang lain belum pada bangun, mana guys gitu. Ngambek ya kan. Emang born to be leader sih memang seorang Dian Sastro nih. Sebenarnya born teror aja ya, teror. Kalau instrumen pertama Kadian itu apa sebenarnya? Dulu, waktu pertama beli gitar kopong biasa. Kan belajar main gitar kan SMP. Pas bapak aku meninggal tahun 95, dia tuh sebelum meninggal sempat ngajarin aku main gitar. Jadi aku terusin belajar main gitar tuh buat mengenang dia sebenarnya. Ingat nggak lagu yang diajarin sama almarhum apa? Dia sih kayak ngajarinnya kayak chord boring gitu. Kalau gue kan harus kayak apaan sih nih bapak, terus dia juga lagunya dia kan zamannya beda gitu. Jadi akhirnya gue belajar lagu-lagu yang gue suka waktu itu. Jadi zaman alternatif kan, zaman Green Day dulu kan. Gue sih nggak belajar Green Day, tapi gue belajar Lisa Loeb dulu. Lagu-lagu awal tuh Lisa Loeb, terus ada kayak Stay, terus ada kayak More Than Words-nya apa tuh? Extreme. More Than Words, itu lagu-lagu awal pertama bisa tuh itu. Kakak EB sempet gak Kak? Andre bisa. Itu semua gitaris harus bisa tuh. Harus bisa. Lu bisa kelihatan gitarnya gak sih? Enggak sih, nggak kelihatan. Yang penting suaranya. Tapi suaranya aja kan dia. Oke, lo mau lagu apa? Oke. Keren. Kakak ya. Des gitu aja. Kukunya juga panjang tapi tetap masih bagus. Kan? Susah tuh kuku panjang main gitar tuh. Iya, belum gue pendekin lagi. Terima kasih banyak Kak Dian, sudah cukup. Terima kasih Kak Dian. Seru banget hari ini ngobrolnya. Ditunggu untuk filmnya berarti tahun ini ya. Guru gokil. Ya, nanti tunggu kabarnya ya. Bentar lagi mau keluar.
Pasti. Siap. Siap. Pasti Terima kasih tahun banyak. ini. Dadah Kak Dian. Bye.